Jakarta bukan hanya memberi ruang rezeki buat Arzetti, karena ibu kota juga mempertemukan Arzetti dengan jodohnya. Meski sebelumnya, hati wanita ini berdarah-darah karena putus cinta. Pernah sih Mbak, dulu sebelum Mas Didit ini juga aku pacaran 10 tahun. Tapi backstreet kan? Orang tuaku kan nggak boleh pacaran, nggak boleh sedang pacaran. Ya emang nggak jodoh ya Mbak, ketemu Mas Didit 2 bulan kawin. Putus cinta membawa Arzetti bertemu dengan Aditya Setiawan. Mereka bertemu di Shanghai. Saat itu Arzetti tampil sebagai model, sementara Aditya adalah panitia acara. Jumpa hati di negeri orang itu pada awalnya tak teraba bakal ditumbuhi rasa cinta. Sebab Arzetti tengah terluka dan merasakan sakit hati akibat cinta yang terputus di tengah jalan. Awal ketemu sama Mas Didit itu di Shanghai. Lebay deh. Pada saat itu aku mungkin lagi galau istilahnya. Galau, terus di sana nggak kepikiran gitu, nggak kepikiran apa-apa gitu. Pokoknya cuma di ada ABG gitu Mbak, di apa bis itu apa namanya, kaca bis. Sementara teman-teman pada happy duduk ngelamun gitu Mbak, norak banget deh tuh karena putus cinta istilahnya gitu ya. Ya terus ketemu Mas Didit di sana. Cuman pada saat puasa ya, Mas Didit itu selalu selamat puasa ya gitu. Oh ya makasih Mas, gitu. Masih manggilnya Mas gitu kan. Makasih ya Mas, karena memang dia waktu itu kan pimpinan kita gitu, dalam arti dia yang ngajakin kita untuk show di Shanghai pada saat itu. Temunya di situ Mbak. Mulainya nggak sengaja ya. Kita perkenalannya itu di tahun 2002. Saya juga nggak kenal siapa Seti. Dan kebetulan saya punya event organizer, MICE kita dulu waktu itu sebut, untuk event di Shanghai. Launching Garuda pertama kali di sana. Nah kebetulan saya kepala rombongannya. Waktu itu mama saya bilang, ibu saya bilang, kenapa sih nggak pakai model atau ada fashion show? Kebetulan waktu itu ngajak Mas Sami. Kebetulan ibu saya dekat dengan Mas Sami, ngajaklah model-model. Awalnya kita tidak ada acara fashion show di sana. Sampai akhirnya ada fashion show. Pertama kali kenalan waktu itu di bulan September 2002. Pertama kali kenalan hanya just nanya ini siapa, ini siapa. Saya juga kebetulan baru pulang jadi nggak tahu siapa Zeti, dan baru tahu-taunya setelah kita pulang dari Shanghai, oh ini Zeti, oh ini. Jiwa sederhana yang dipunyai Arzetti membuat Aditya terbenam dalam kekaguman. Maka detik itu pula sang pria yakin bahwa Arzetti adalah penuntas segala hampa di hati. Waktu itu Zeti pribadi yang simple, terus nggak neko-neko, terus kelihatannya juga lain ya, kayak misalnya dia orangnya straightforward aja, ditanyain gimana-gimana, nggak istilahnya nggak ramah iya, tapi menjaga sikap sih, sangat-sangat menjaga sikap waktu itu pertama kali. Jadi kayaknya jaim banget sih nih gitu, tapi saya lihat oh orangnya tanggung jawab karena dia juga memimpin rombongan pas waktu itu, rombongan model-model khususnya. Ya memang pada saat itu kan aku sendiri juga lagi galau gitu ya Mbak, maksudnya lagi nggak ini gitu lah. Ya cuma memang lihat dia care gitu ya, care dengan teman-teman aku gitu ya, dan memang dia tipe orang yang memperhatikan gitu, memperhatikan. Pada saat ketemu itu kan dia mau ngajakin makan gitu ya, mungkin buat Mas Didit biasa kali ya, cuman buat aku kan sesuatu yang luar biasa gitu, karena selama ini juga aku perginya juga nggak pernah sama orang gitu, kecuali sama teman pacarku istilahnya gitu ya. Jadi pada saat Mas Didit ngajakin makan artinya dia harus sudah jadi pacarku gitu ya. Jadi makanya aku nanya, kamu ngajakin saya makan, status kita apa gitu ya. Loh, emang kamu maunya seperti apa ya? Saya pengennya ada kejelasan gitu. Oh oke gitu. Nah dari sanalah mulailah kita yang namanya komitmen gitu loh. Pulang dari Shanghai, Arzetti dikejutkan oleh sikap Aditya yang terus memagari langkahnya. Disinilah Arzetti mulai merasakan adanya getar-getar di hati. Sampai akhirnya sang pria dibuat kelabakan kala Arzetti mempertanyakan apa maksud Aditya yang terus merapat ke hatinya. Mas Didit itu setiap hari nggak pernah gitu, pulang kerja pasti ke rumah gitu, setiap hari ketemu, karena Mas Didit itu kalau ngehubungin aku pada saat aku bekerja nggak keangkat, dia akan kecarian gitu ya, maksudnya lagi di mana gitu ya. Terus kalau aku pulang kerja dia pasti pulang ke rumah gitu loh, dan kita selalu di rumah, ngobrol di rumah gitu ya. Jadi Mas, aku tuh biasanya kalau pergi sama orang harus jelas. Saya bilang, kapan lah, kita kan baru ketemu berapa kali, maksudnya jelas gimana? Ya mau serius atau enggak? Saya berpikir, maksudnya gimana? Orang kita hanya
teleponan ini. Tapi saya pikir saya suka. Emang kamu mau serius, saya tanya. Ya enggak ya, coba kita jalanin aja. Jadi pertama kali kita ketemu pun Seti nanya, ini mau ketemunya gimana? Dan buat saya baru sekali-sekalinya di challenge sama seorang perempuan seperti itu. Oh ya udah, kalau misalnya mau serius kenapa enggak? Kita ketemu dulu lah. Dan saya senangnya saya lihat dia apa adanya. Jadi saya sowan ke kakaknya Seti. Kakaknya yang pertama Bang Anto yang banyak membantu kita. Dan waktu itu saya memberanikan diri sama Seti datang untuk meminang Seti secara kekeluargaan antara sebagai seorang anak ke bapak. Saya cuma bilang, Bang, saya serius sama Seti. Jadi saya pengen melanjutkan ke arah yang serius. Arahnya gimana? Ya saya pengen nikahi Seti. Wah kaget dia. Kok cepet banget? Kalian kan baru kenal. Ya mohon maaf Bang. Kenapa mesti buru-buru? Soalnya kita susah cari gedung ya. Saya bilang alasannya seperti itu. Jadi semua udah disiapkan, saya bilang. Awal Juli 2003 kita mulai dekat. Desember 2003 kita tukar cincin, lamaran. Februari 2004 kita menikah. Jadi sangat-sangat cepat. 2 bulan menjalin cinta, akhirnya Arzeti dan Aditya naik pelaminan. Momen di bulan Februari tahun 2004 silam itu menjadi momen indah dan termanis dalam kehidupan mereka. Sebab mereka meretas cinta dengan penuh perjuangan. Termasuk perjuangan berat Aditya untuk meyakinkan keluarganya. Awal keluarga Mas Didit juga pada saat tahu Mas Didit mau menikah dengan aku yang orang Sumatera, yang notabene mereka adalah keluarga Jawa yang halus gitu ya. Kaget juga gitu loh. Kenapa harus nikah dari daerah seberang gitu, kenapa nggak dari Jawa aja gitu ya. Tapi memang Mas Didit ini dia orangnya apa ya, ambisi, motivasinya kuat gitu loh. Jadi dia bisa meyakinkan orang tuanya bahwa dengan menikah perempuan Sumatera itu juga tidak ada jauh bedanya dengan perempuan Jawa mungkin gitu ya. Karena memang nggak bisa disalahkan juga, orang tuanya kan orang Jawa, orang Jawa halus gitu ya. Pasti pengen dapat menantu yang perempuan Jawa juga gitu. Tadi karena ibu yang pertama kali jatuh cinta sama Mas Didit, aku juga pengen dapat restunya ibu pada saat menikah sama Mas Didit itu. Karena di keluarga aku, kakak perempuanku juga dia nggak berani untuk membuka hati kalau dia punya pasangan gitu ya. Jadi akulah yang membuka tutup botolnya istilahnya gitu ya. Saya pada saat aku menikah 6 bulan setelah menikah aku bilang, Nami, ayo dong nikah juga. Jadi kan udah buka jalan nih. Takut, ya. Kakakku aja yang perempuan takut pada usia 2 tahun di atas aku gitu. Gimana aku gitu kan. Tapi alhamdulillah mungkin dipermudah semua sama Allah. Menikah sama Mas Didit, ya alhamdulillah gitu Mbak. Dari buat kami masing-masing itu melihatnya bahwa beda itu kaya. Dengan beda itu kita kaya akan segalanya. Saya belajar sesuatu dari Seti, Seti belajar sesuatu dari saya. Arzeti dan Aditya memang berjodoh. Rumah tangga yang diiringi restu keluarga itu menuai bahagia dengan hadirnya 3 anak yang membuat keduanya sempurna sebagai suami istri sekaligus sempurna menjadi ayah dan ibu. Hadirnya buah hati adalah damai yang mampu menjernihkan segala keruh masalah, juga penanda adanya tanggung jawab di sana. Anak itu buat aku sama Mas Didit itu adalah berkat ya. Dan rasanya mereka itu adalah motivasi kita untuk bisa menyebut rezeki lebih baik lagi. Mencari ilmu untuk bisa memberikan kepada mereka. Aku tuh bisa sama anak-anak itu bisa keras pada saat Sabtu gitu ya. Mereka bangun tidur 4:30 subuh itu Bagas misal duduk di sofa dengan nonton televisi. Aku tuh bisa teriak sama kakak. Kakak, ini 4:30 harusnya kakak kan ambil wudhu sholat nak gitu, sholat subuh. Ini kan hari Sabtu ibu bisa kok iniin gitu. Tapi kan sholat tuh nggak ada namanya hari Sabtu atau Minggu atau Senin gitu loh. Jadi memang aku harus agak sedikit keras sama kakak, sama adiknya, sama Mas Dimas, sama Gendis, bahwa mereka tuh punya tanggung jawab kepada Allah gitu. Kalau saya bilang sih susah diungkapkan, tapi yang jelas saya juga tahu sisa hidup ini ya. Makanya saya bilang dunia sampai akhirat kita bikin sama-sama, itu aja. Jadi gimana seberapa besarnya cukup simpel aja. Sisa hidupnya kita membesarkan anak kita, ngantar anak-anak kita sampai di akhirat pun kita akan cari satu sama lain. Kita akan menunggu satu sama lain, itu aja. Ibu bersyukur kepada Tuhan. Semoga kamu